Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya agak salut, ya, saya angkat peci. Ternyata di ujung karir politiknya Jokowi konsisten. Presiden Joko Widodo minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia. Permintaan maaf Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada seluruh masyarakat Indonesia di akhir masa jabatannya menuai reaksi dari sejumlah politikus. Ada yang membela Jokowi dan ada pula yang melempar sindiran. Jokowi menyampaikan permohonan maafnya saat menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan menjelang HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka pada hari Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024. Jokowi menyadari dirinya tak bisa menyenangkan semua pihak. Ketua DPP PKS Mardani Alisera merespons permintaan maaf Jokowi itu. Mardani menyatakan Jokowi menyampaikan kekurangannya selama 10 tahun menjabat kepala negara. Biar bisa dilanjutkan oleh penggantinya. Begitulah kata Ketua DPP PKS Mardani Alisera kepada awak media. Mardani mengapresiasi sifat bijak Presiden Jokowi untuk meminta maaf ke rakyat. Ia menyinggung tingkat kepuasan di kepemimpinan Jokowi yang tinggi, tapi masih ada warga yang belum tersentuh dan terlayani. Tanggapan juga datang dari PDIP. Juru bicara PDIP Ciko Hakim menganggap permintaan maaf itu terlambat disampaikan sekarang. Ciko menyebut beberapa kerusakan telah terjadi selama Jokowi memimpin Indonesia. Dia menyinggung secara khusus kerusakan dari sisi demokrasi. Kerusakan yang telah diakibatkan oleh cara kepemimpinan dan manuver-manuver yang dilakukan oleh kekuasaan. Khususnya, yang dimaksud adalah kekuasaan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Itu kerusakan-kerusakan di bidang demokrasi dan juga hubungan baik silaturahmi sosial di antara masyarakat yang kita rasakan ada keterpecahan. Ada pecah belah di situ, polarisasi, politisasi agama, dan juga berbagai macam hal lain itu menurut Ciko. Jokowi minta maaf ke rakyat, politikus PDIP sindir ucapan sulit dipegang selain itu. Ciko menyebut ada banyak hal yang tidak sesuai dengan janji Jokowi saat pertama kali maju sebagai calon presiden di 2014. Banyak sekali hal yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan yang bersangkutan ketika berkampanye di pemilihan pertamanya sebagai presiden. Dan justru banyak yang terjadi kebalikannya. Begitulah imbuh Ciko. Kemudian dia juga menyoroti terkait IKN yang dianggap sebagai glorifikasi berlebihan oleh Jokowi. Dia menyebut glorifikasi IKN itu dilakukan di tengah-tengah kondisi rakyat yang serba kesulitan. Hari-hari ini juga kita dipertontonkan oleh glorifikasi pribadi untuk memberikan kemuliaan sebagai pencetus IKN dan memaksakan perayaan 17 Agustus di ibu kota negara yang sebetulnya belum siap dan dipaksakan persiapannya. Tentu dengan memaksa biaya, dengan mengundang banyak sosok-sosok yang sesungguhnya tidak perlu, seperti influencer, relawan yang transportasinya saja memakan biaya puluhan miliar. Lucu ya teman-teman ya untuk tanggapan dari PDIP. Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman membela Jokowi atas sindiran PDIP.
Habibur Rahman menganggap pernyataan jubir PDIP Ciko Hakim sekedar emosional berbasis sakit hati terhadap Jokowi. Dia mengatakan sepertinya itu pernyataan Pak Ciko emosional berbasis sakit hati saja. Sangat minim argumen. Saya nggak yakin pernyataan tersebut mewakili seluruh insan PDIP karena masih banyak insan PDIP yang cinta Pak Jokowi. Habibur Rahman menyinggung pecah kongsi antara Jokowi dan PDIP baru setahun terakhir terjadi sejak Prabowo Subianto maju bersama Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. Menurutnya, jajaran PDIP selama belasan tahun selalu memuji Jokowi. Sementara itu, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali atau Mat Ali mengatakan permintaan maaf Jokowi itu sebagai bentuk pertanggungjawaban moral seorang pemimpin. Oke, selanjutnya kita simak pidato Jokowi saat minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden beserta Ibu, yang saya hormati para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, yang saya hormati para alim ulama, para kiai, ibu nyai, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh masyarakat yang hadir malam hari ini dan seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang saya cintai. Alhamdulillah, rabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala perlindungan dan anugerahnya bangsa Indonesia. Sehingga kita mampu terus bertahan, mampu terus bertumbuh, walau dunia tengah dilanda berbagai krisis, ketidakpastian global, ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, dan ke depan tantangan yang kita hadapi juga tidak mudah. Berbagai bentuk krisis dan tantangan baru akan bermunculan, akan selalu datang silih berganti. Oleh karena itu, sebagai bangsa, kita harus selalu bersatu padu. Setuju? Harus saling menguatkan. Setuju? Harus saling membantu, setuju? Saling tolong-menolong, dan saling mendoakan. Untuk keselamatan kita semuanya sebagai sebuah bangsa dan untuk kemajuan Indonesia yang kita cintai ini. Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, bangsa dan tanah air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Terakhir, saya mengajak kepada kita semuanya yang hadir untuk berdoa bersama, memohon pertolongan Allah SWT agar kita diberikan kemudahan untuk meraih cita-cita bangsa yang maju. Bangsa yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang bagaimana tanggapan Profesor Amin Rais? Menurut saya, doa itu enteng sekali. Karena hanya tentang salah dan khilaf. Mestinya kalau benar-benar tulus, seharusnya minta maaf atas kegagalannya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, kegagalannya menegakkan keadilan untuk seluruh bangsa, kegagalannya mentaati perintah konstitusi, kegagalannya menegakkan moralitas dan etika selama berkuasa 10 tahun, dan lain sebagainya. Nah, jadi lepas dari itu semuanya, kalau saya hanya meminta Jokowi supaya menerapkan konsistensi, ya, jangan jeglak-jeglak di ujung akhir jabatannya sebagai presiden. Setelah peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 nanti, Jokowi betul-betul harus kantor sampai 19 Oktober nanti. Dan kantornya di IKN Nusantara, jangan di Jakarta. Jadi seorang pemimpin tidak boleh bicara saya ulangi lagi itu dalam bahasa Jawa, jeglek-jeglek meminta seluruh menteri pindah ke IKN, bahkan mengharapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto juga agar meneruskan penyelesaian IKN Nusantara yang mustahil diselesaikan. Ternyata Jokowi sendiri tidak mau ngantor di IKN. Jadi kita tunggu saja kalau Jokowi dari pertengahan Agustus sampai menjelang 20 Oktober tahun ini betul-betul berkantor dan menginap di istananya yang baru, ya, yang dia gadang-gadang, mungkin sempat terbawa ke dalam mimpi, impiannya itu. Ya, saya agak salut, ya, saya angkat peci. Ternyata di ujung karir politiknya Jokowi konsisten. Tapi kalau tidak, saya tidak dapat menemukan kata-kata yang pas. Mungkin yang agak dekat adalah betul-betul bel gedubel beh. Jadi itu Mas Jokowi, masukan saya demi kebaikan Anda sendiri.